Selamat siang Bapak Guru dan teman-teman saya. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang perkembangan transportasi darat. Di sini saya memilih daerah di Jakarta. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Martu Pamalau. Saya dari kelas 10 desain. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan teknologi ataupun transportasi darat mulai dari zaman kuno sampai zaman sekarang ini. Sistem transportasi yang canggih dan terintegrasi menjadi hal yang didambakan masyarakat, terutama yang bekerja di perkotaan yang memiliki mobilitas tinggi. Salah satu kota yang memiliki sistem transportasi terintegrasi dan saat teknologi yang memudahkan warganya seperti di Singapura dan Seoul, Korea Selatan. Singapura fokus membangun berbagai jenis transportasi seperti peremajaan bus, perluasan jangkauan trayek, pengadaan MRT atau Mass Rapid Transport, sampai LRT, berbagai teknologi canggih. Negara ini menyadari mobilitas penduduk dan wisatawan adalah salah satu bagian penting untuk membuat ekonomi bergerak. Memiliki sistem transportasi DKI Jakarta bisa secanggih Singapura pun bukan hanya angan-angan belaka. Saat ini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang didukung oleh pemerintah pusat melalui Kementerian BUMN dan Kemenhub telah melakukan berbagai integrasi angkutan umum untuk memberikan kemudahan mobilitas warga DKI Jakarta dan sekitarnya. Kini, Jakarta memiliki berbagai transportasi canggih yang menghubungkan pusat kota dengan wilayah aglomerasi seperti MRT, LRT, komuter lain, hingga Transjakarta. Sebelum semua transportasi hadir, warga Jakarta juga pernah merasakan berbagai jenis angkutan umum, mulai dari yang memiliki teknologi sederhana hingga berteknologi tinggi. Berikut ada beberapa kendaraan zaman dahulu, yaitu 1. Delman. Delman merupakan kereta dengan 2 roda yang ditarik kuda. Nama Delman berasal dari nama penemunya, Insinyur Charles Theodore Deleman. Dia adalah insinyur dan juga ahli irigasi yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia yang menjadi Jakarta saat ini, seperti gambar di samping ini. Seorang kusir duduk di depan mengendalikan jalannya kuda yang menarik delman, sedangkan penumpang duduk di dalam. Di belakang kusir dengan duduk berhadap-hadapan. Meski kebanyakan delman merupakan sewaan, namun ada juga yang merupakan milik pribadi. Yang kedua adalah beca. Pada era 1950, beca merupakan salah satu primadona transportasi di Jakarta. Sejarawan Susan, itu bukannya Jakarta, A History. Pada tahun 1970, terdapat beca yang terdaftar di Jakarta. Diperkirakan jika jumlah beca yang tidak terdaftar, maka angkanya bisa menjadi 150.000, seperti gambar di samping ini. Meski demikian, eksistensi beca akhirnya tersingkir karena jalannya yang lamban dan dinilai sebagai alat transportasi yang mengeksploitasi manusia. Yang ketiga adalah tram. Tram sudah ada di Batavia atau nama Jakarta kala itu sejak pertengahan tahun 1800 hingga 1900-an. Mulanya tram kuda yang mampu mengangkut 40 orang hadir pada 1869. Keberadaan tram kuda ditulis dalam buku Kisah Betawi Tempo yang diciptakan oleh Robin Hood, seperti pada gambar di samping ini. Seiring perkembangan teknologi, keberadaan tram kuda lantas digantikan dengan tram uap yang muncul pada era 1881. Pada era 1950-an, ada sekitar 5 lintasan atau line dalam bahasa Belanda. Line-line ini antara lain melintasi Kampung Melayu, Jalan Cut, Jalan Tanah Abang Raya, Harmoni, dan Pasar Ikan. Kemudian dihentikan pada era 1959. Selanjutnya yang keempat adalah helikat. Helikat merupakan bangunan kata helikopter dan beca. Dinamakan demikian karena bentuknya yang mirip kedua alat transportasi tersebut. Helikat pertama diluncurkan di Jakarta pada era
tahun 1971 saat pemerintahan Gubernur Ali Sadikin, seperti gambar di samping ini. Seperti becak, penumpang duduk di dalam kabin dengan kerangka besi dan serat kaca yang ada di bagian depan. Penumpang dipastikan terlindungi dari panas, hujan, maupun debu jalanan. Kabin itu hanya muat 2 penumpang dewasa, sedangkan pengemudinya ada di bagian belakang. Yang kelima adalah taksi. Taksi sudah ada sejak dahulu hingga sekarang dan masih menjadi pilihan masyarakat Jakarta. Kondisi jalanan Jakarta yang macet membuat taksi menjadi salah satu kendaraan umum paling nyaman, seperti gambar di samping ini. Sejak era 1940-an, taksi sudah berkeliaran di beberapa wilayah di Jakarta. Namun, taksi tempo dulu menggunakan mobil-mobil klasik dengan beragam tipe dan merek yang berbeda. Selanjutnya yang keenam adalah oplet. Mobil yang digunakan sebagai oplet adalah sedan buatan Inggris dengan ban yang telah dimodifikasi. Austin adalah merek lain yang digunakan sebagai oplet, sehingga oplet kadang disebut Austin oleh orang awam, seperti gambar di samping ini. Ada yang mengatakan kata oplet berasal dari nama Chevrolet atau Opel. Ada pula yang menyebutnya oplet berasal dari kata autolet. Kendaraan ini beroperasi di Jakarta sejak era 1930 dan awalnya hanya terbatas di daerah Jakarta Timur, namun kemudian meluas ke daerah lain dengan izin trayek resmi. Selanjutnya yang ketujuh adalah bajai. Pada era 1975, bajai merupakan salah satu angkutan umum jenis keempat yang resmi di Jakarta. Keberadaannya melengkapi angkutan jenis ke-1-3, yakni kereta api, bus kota, dan juga taksi. Berdasarkan surat keputusan itu, keberadaan minicar, helikat, dan mabea dinilai belum mampu menghentikan beca. Pada perkembangannya, ketimbang kendaraan jenis keempat lain, bajai bertahan karena unggul dari sisi ekonomi, seperti gambar di samping ini. Saat ini, bajai adalah salah satu jenis angkutan umum klasik yang ikut berkembang, meski jumlahnya tidak lagi banyak. Kini, bajai pun bukan hanya yang beroda 3, melainkan ada pula yang beroda 4. Selanjutnya ke-8 bus tingkat. Bus tingkat adalah bus dengan 2 lantai, di atas dan di bawah. Dengan bus tingkat alias bus tempel ini, maka penumpang yang diangkut bisa mencapai 2 kali lipat. Namun, bus ini dinilai tidak stabil lantaran posisi titik beratnya tinggi, sehingga hanya sesuai dengan kondisi jalan yang datar. Selain itu, penumpangnya berkebutuhan khusus juga sulit untuk naik ke lantai 2. Kelemahan lain bus ini adalah karena jalannya yang lambat seperti gambar di samping ini. Beberapa jurusan bus tingkat yang pernah beroperasi di Jakarta antara lain Senen Blok M Pulau Gadung, dan Blok M Kota. Seiring perkembangan pembangunan di Jakarta, tidak semua jalan ramah pada bus model double decker itu. Karena tinggi, bus itu bisa mengangkut di terowongan. Selain itu, konon sistem mesin ini di belakang mengakibatkan mudah terbakar. Selanjutnya yang ke-9 adalah Transjakarta. Transjakarta adalah sistem transportasi bus rapid transit atau BRT pertama di Asia Tenggara dan Selatan yang beroperasi sejak tahun 2004 di Jakarta, Indonesia, seperti gambar di samping ini. Sistem ini didesain berdasarkan sistem Transmilenio di Bogota, Kolombia. Transjakarta dirancang sebagai moda transportasi massal pendukung aktivitas ibu kota yang sangat padat. Selanjutnya yang ke-10 adalah MRT. Proyek infrastruktur MRT ini sebenarnya sudah digagas sejak Orde Baru, yakni pada era 1985. Ada lebih dari 25 studi subjek umum dan khusus yang telah dilakukan terkait dengan kemungkinan sistem MRT di Jakarta, seperti gambar di samping ini. Pembangunan MRT dilanjutkan oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ataupun Jokowi, yang kini mendapat sebagai presiden. Jokowi saat itu menyebut proyek MRT masuk sebagai salah satu prioritas dalam anggaran Jakarta tahun 2003.
Selanjutnya adalah yang ke-11 yaitu LRT. LRT Jakarta kini telah beroperasi dan memiliki jalur sepanjang 5,8 km yang melayani 6 stasiun. Pembangunan sistem LRT dimulai pada bulan Juni 2016 dan beroperasi penuh tanggal 1 Desember 2019. Jalur LRT menghubungkan stasiun Pegangsaan 2 di daerah Kepala Gading dengan Stadion Velodrome di Pulau Gadung. Jalur LRT ini sepenuhnya berbentuk layang yang melayani 6 stasiun. Stasiun Pegangsaan 2 selain menjadi terminus jalur ini, juga mendapat depo penyimpanan rangkaian LRF, seperti gambar di samping ini. Selain itu, akan ada LRT Jabodebek kini dalam tahap pembangunan dan akan melayani 3 lintasan. Rencananya LRT Jabodebek akan beroperasi pada 2002. Pertama, lintas pelayanan rute Cawang Cibur sepanjang 14,8 km. Kedua, lintas pelayanan rute Cawang Duku atas sepanjang 11 km. Ketiga, akan melintas sepanjang 18,4 km. Yang ke-13 adalah KRL komuter lain. Layanan ini dahulu dioperasikan dengan nama KRL Jabotabek sejak era 1970-an hingga pameran Kota Depok pada 1999 dengan nama alternatif KRL Jabodetabek. KRL dahulu dihadirkan di Hindia Belanda sejak 1925 untuk memperingati 50 tahun beroperasi di Jawa. Semenjak 1960-an, transportasi listrik di Jakarta berada pada titik nadirnya karena dicap sebagai penyebab kemacetan, sehingga tram Batavia ditutup dan KRL dibatasi. KRL penggunanya kian berkembang dan diperbarui. Kemudian pada 2017 PT Kal Komuter Jabodebek berganti nama menjadi PT. Pada awal perkenalan pola loop line di 2011 memiliki 6 jalur dan 8 relasi. Saat ini jumlah tersebut bertambah menjadi 6 jalur dan 13 relasi yang melayani seluruh wilayah Jabodetabek dan Lebap, seperti gambar di samping ini. Untuk memiliki sistem transportasi secanggih Singapura, baik MRT, LRT, komputer, dan Transjakarta akan terintegrasi. Integrasi ini akan dilakukan oleh Jaklingko yang dimulai Agustus mendatang. Kartu transportasi Jaklingko pada fase pertama atau Clearing Central Host System atau CCHS akan menghubungkan masing-masing operator transportasi dalam satu platform pengolahan pembayaran tiket terpadu. Cukup sekian dari presentasi saya. Jika ada kata-kata yang salah ataupun kurang jelas, mohon dimaafkan. Terima kasih.